Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan peserta didik kelas 10 SMK PK Negeri 2 Poso. Hari ini kita melanjutkan materi elemen Pancasila, di mana temanya masih sama yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan kita akan membahas subtema yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Dalam pidatonya Soekarno menyebut Pancasila dengan dua istilah, yakni filosofische Grondslag dan Weltanschauung. Istilah filosofische Grondslag berasal dari bahasa Belanda. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar. Istilah filosofische Grondslag atau filsafat dasar negara dapat dimaknai sebagai nilai-nilai penting yang dijadikan dasar atau alasan dari didirikannya sebuah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat dasar negara dapat kita pahami sebagai sistem pemikiran yang berisi nilai-nilai atau prinsip yang membuat negara Indonesia dapat berdiri. Jika Pancasila sebagai dasar negara rusak, akan rusak pula negara Indonesia. Filsafat dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila terdiri atas 5 sila atau prinsip yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan istilah Weltanschauung menjelaskan Pancasila sebagai sudut pandang bangsa Indonesia dalam memandang dunia. Dalam hal ini, kita dapat memaknai Weltanschauung sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang dimiliki sebuah bangsa untuk melihat dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Sebagaimana halnya budaya, adat istiadat, atau norma yang senantiasa membuat tindakan kita menjadi sesuai dengan cara pandangan tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia. Pancasila memiliki kedudukan, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut ini penjelasan ketiganya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada hari akhir sidang pertama BUP tanggal 1 Juni 1945. Salah satu isi pidatonya ialah menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa atau filosofische Grondslag bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Usulan Soekarno tersebut diterima dengan baik oleh seluruh anggota sidang BUP BPIP 2020-65. Oleh karena itu, jika kata Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya. Negara tidak memiliki lagi landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Regulasi ini kemudian direvisi dan lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita mengkaji piramida ketatanegaraan RI. Berdasarkan piramida ketatanegaraan ini, kita dapat mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berimplikasi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Kedudukan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa relevan dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Sebuah pedoman hidup yang mengikat dan memandu berbagai komponen bangsa Indonesia agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia akan hidup terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Tanpa Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang tidak tertata dan teratur hidupnya karena tidak memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ialah sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia. 2. Pancasila dapat menjadi alat cara untuk memecahkan berbagai problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa ini kian maju. 3. Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa. Dan 4. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos yang bermakna ide dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai sendi kehidupan. Kaelan, 2013, 61. Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya lantaran mampu menjaga kehidupan bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. BPIP, 2020, 61. Sekian pembahasan subtema 3, Kedudukan Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.